Kali ini kita akan melihat ulama-ulamaan ala Christian Prince. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita bertemu lagi. Dan saya selalu melakukan rekaman di ba'da subuh. Makanya jangan heran kalau misalnya ada kokok-kokok ayam ya terdengar, yaitu karena saya lakukan ini di ba'da subuh. Nah, sekarang ini kita akan coba membahas satu fenomena ya yang dimunculkan oleh penterjemah Christian Prince. Begini, saya itu suka saya itu suka mengambil video-video mereka yang terbaru saja, karena kalau yang lama-lama itu kan mungkin teman-teman muslim yang lain sudah bantah ya, jadi saya ambil yang terbaru. Nah, untuk sesi kali ini juga insyaallah ini sesi yang baru dimunculkan ya, dan saya akan jelaskan ke kalian apa itu video yang baru itu. Nah, baik. Inilah video yang saya maksud ya. Video yang menurut saya sangat aneh sekali. Di sini dikatakan Al-Quran bukan kitab dari Allah, kata ulama Irak. Di sini dia menggunakan kata ulama, dan itu mengagetkan saya, kok bisa ada ulama ya yang mengatakan Al-Quran bukan dari kitab Allah. Nah, di sini ini video baru ya, video baru di mana diupload baru di tanggal 15 Juni 2020 oleh laman channel Christian Prince Bahasa Indonesia. Oke, tidak usah lama-lama, langsung saja kita lihat sekilas saja, karena yang saya ingin tunjukkan adalah Christian Prince mencoba untuk membuat ulama-ulamaan ya. Kita lihat bagaimana upaya dia membuat ini, orang ini yang ngomong Al-Quran bukan kitab Allah ini sebagai ulama, dan kita akan juga lihat sekilas bagaimana ulama ini dia menerangkan tentang Al-Quran, dan kemudian kita bongkar siapa dia. Today our topic about a Muslim sheikh. He is from Iraq and he is asking questions about how the Quran can be from God. Yet the Quran says stupid things. I will let him speak in Arabic and I will translate what he say, and we will make our comments. Now remember, this guy, he don't say he is an ex-Muslim. No, he's a sheikh still. All what he's saying, Quran cannot be from God. It's a stupid book. He worship Allah, but he don't accept the Quran to be the book of God. Listen carefully and let us see what the sheikh want to say to us. Nah, kita sudah dengarkan ya bagaimana Christian Prince mencoba untuk membuat lelaki ini ya menjadi syekh, sehingga harus disebutnya berulang-ulang ya bahwa Ahmad Al-Qobanji, pria ini adalah seorang syekh, dan sehingga akhirnya juga penterjemah Christian Prince yang ada di Indonesia menulis judulnya seperti yang di awal tadi, sebagai ulama. Nah, sekarang kita akan lihat salah satu pernyataan daripada yang mereka anggap sebagai syekh ini. Untuk sekaligus saya terangkan siapa dia, dan saya bantah dia, yang nanti saya pastikan akan meruntuhkan semua tuduhan daripada Christian Prince. Oke, disaksikan dulu video Ahmad Al-Qobanji ini. Oh, people, don't mess up the scale. The scale is like when you buy and sell. Let's say you want to buy 3 kilograms of potatoes, so don't cheat and make them less than 3 kilograms, okay? Okay, this is a good thing. We take an advice. Don't play with the scale, okay? And he says, keep repeating again, be just in the scale and don't play with the scale. But you just said in the verse before it, don't play with the scale. What is this? You know what I'm saying? He's saying, if you just say to me, don't play with the scale, and we say thank you.
Why you are repeating the same thing in the verse just after? The same exactly. Baik, Anda sudah dengarkan ya paparan dari Ahmad Al-Qobanji yang diulamakan oleh Christian Prince, diulamakan. Nah, kita lihat kasusnya yang dia tanyakan atau dia pertanyakan gitu. Kok ini seperti ini di dalam Al-Qur'an ya? Di sini dia katakan di ayatnya alla tatghaw fil mizan. Kemudian kok di sini diulang wala tukhsirul mizan, ya? Kok diulang? Untuk apa diulang? Gitu kan pertanyaan dari Ahmad Al-Qobanji. Nah, sebenarnya kalaupun itu misalkan diulang ya di dalam Al-Qur'an, maka itu dikenal dengan istilah taukid. Istilahnya taukid, yaitu membenarkan. Menguatkan. Kamu jangan mencuri ya. Terus diulang lagi, kamu jangan mencuri ya. Itu untuk dikuatkan. Dikuatkan pernyataan yang itu, bahwa itu betul-betul nggak bisa. Ada seorang sahabat dulu yang datang minta nasihat Nabi, dan Nabi katakan la taghdab. Ditanya lagi, diulang lagi la taghdab. Jadi budaya Arab untuk mengulang-ulang itu adalah sesuatu yang untuk taukid, menguatkan. Seperti dalam surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ya. Nikmat manakah dari Tuhanmu yang kamu mau dustakan? Itu diulang-ulang, gitu. Dan itulah keindahan dari Al-Quran itu sendiri. Tapi khusus untuk ayat yang disebutkan oleh Ahmad Al-Qobanji ini sedikit aneh. Karena kalau Anda lihat ya lafaznya, alla tatghaw fil mizan, ini yang pertama pakai tatghaw, dan yang kedua tukhsirul mizan. Kok sama, ya? Kok dianggap sama oleh dia? Ini beda. Tatghaw fil mizan, ya, not transgress within the balance. Tukhsirul mizan, ya, ini deficient the balance. Beda transgress dengan deficient. Ini tatghaw itu artinya melebihkan timbangan. Biasanya orang kalau dia menguntung, dia ngambil lebih. Itu satu. Ada juga orang yang supaya dia untung, dia mengurangi timbangan orang. Jadi ada dua berbeda di sini. Satu melebihkan, satu mengurangi. Kok dibilang sama Ahmad Qobanji? Maka ini menunjukkan bahwa orang ini nggak punya keilmuan, ya. Orang yang tidak punya keilmuan, sehingga sehingga mencurigakan sekali buat saya. Di awal kali saya lihat videonya saja saya sudah mencurigakan sekali, ini orang nggak punya ilmu. Nah, bagaimana dengan Christian Prince? Christian Prince akan melakukan apa saja untuk menyerang Islam. Dia akan mengambil orang-orang yang bisa dipakai, diperalat untuk bisa menyerang Islam. Nah, itu caranya. Padahal dia lupa ya di dalam Alkitab ya. Kalau dilihat Alkitab, kita sekarang ke Alkitab dulu sedikit. Nah, ini di depan kalian ini ya. Ini kalau mengulang di dalam satu kata itu bisa berarti penguatan ya kan. Tapi ini bayangkan yang diulang ini bukan lagi satu kata, tetapi satu. Ini kalau dalam Al-Quran misalnya satu surat ya, di 2 Raja-Raja 19 dengan Yesaya 37. Dibandingkan itu sama persis ya. Nah, kalau yang ditampilkan di sini dari ayat ke-1 sampai ke dengan 11. Ini sama persis. Silahkan dilihat kalau Christian Prince mau jawab bagaimana menerangkannya. Jadi Christian Prince ini menaruh Alkitabnya di dalam lemari, nggak mau disentuh orang, lalu dia keluar membahas Al-Quran. Seperti itu. Nah, itu saja ya. Jadi saya tidak akan membahas lagi apa yang dibilang sama Ahmad Qobanji ini, karena menurut saya dia orang yang tidak berilmu. Sehingga saya juga di video ini saya tidak mau munculkan semua apa yang dia ucapkan dan dikomentari oleh CP. Sekarang saya ingin terangkan siapa Ahmad Qobanji ini. Ya, siapa dia sebenarnya, sehingga faktanya menjadi jelas dia ini siapa. Oke? Ya. Nah, sekarang kita coba lihat media Arab lah ya, yang objektif, yang normal, yang tahu siapa Ahmad Qobanji ini. Nah, Ahmad Qobanji di sini
di media Qantarah, ya, Qantarah. Di sini diterangkan ya siapa itu Ahmad Kobanji, ya. Di sini katakan Ahmad Kobanji, ya, rojulun dinus syi'i. Jadi Ahmad Kobanji ini orang Syiah, ya, orang Syiah. Jadi kalau sudah dibilang Syiah berarti ya bukan Sunni. Dan pastinya kalau dia bukan Sunni, dia tidak dikenal di kalangan Sunni, baik di Arab apalagi di Indonesia tidak dikenal sekali. Tapi kita cari tahu lagi. Dinus Syi'i, Iraqi, orang Irak, ya, muthir lil jidal, ya, muthir lil jidal. Jadi orang ini suka debat, ya, terkenal suka bantah-bantah gitu, debat siapa saja, gitu. Jadi itu gambaran siapa dia, ya. Jadi biar paham dulu dia itu Syiah atau Sunni. Oke, sekarang kita sudah tahu dia Syiah. Kita lihat lagi yang lain. Ya, nah ini ya adalah sebuah artikel ya yang saya dapatkan juga di internet. Ini perkataan dari Ahmad Kobanji sendiri, ya. Oke, baik. Nah, ini artikel ya. Ini artikel yang juga berbicara tentang Ahmad Kobanji. Nah, di sini ada pernyataan menarik. Tadi saya sudah jelaskan dia Syiah, tapi di Syiah dia dianggap seperti apa? Itu perlu juga dijawab. Nah, di Syiah dia itu tidak dianggap siapa-siapa. Jadi di Syiah dia tidak dianggap siapa-siapa. Bahkan dia di sini ya di sini dia juga berkata, dia sendiri berkata, ya ini saya tandai di sini kata Kobanji di sini. Ana lastu sunniyan wala syi'iyan. Itu lihat ya. Ana lastu sunniyan wala syi'iyan. Kobanji sendiri mengatakan saya itu bukan Sunni, saya juga bukan Syiah. Ya, dia bukan Sunni, dia bukan Syiah. Sementara Muslim atau Islam itu terbagi menjadi yang besarnya itu hanya baik Sunni atau kalau tidak dia Syiah. Nah, berarti dia di luar dari Syiah itu sendiri. Iya ya, dia di luar dari Syiah itu sendiri. Nah, yang menarik adalah dia dibantah oleh Syiah yang disesatkan Syiah. jadi di kelompok Syiah ada Syiah yang disesatkan sesama Syiah sendiri, dan yang disesatkan itu menyesatkan Ahmad Kobanji. Siapa orangnya? Orangnya adalah Yasir Habib. Ya, Yasir Habib. Nah, ini kalian nonton ini bagaimana video ini di mana Christian Prince menggunakan Yasir Habib, ulama Syiah yang disesatkan oleh Syiah, untuk mendukung videonya. Nonton dulu ini. But before we go there, let us see an introduction by Sheikh Yasir Al-Habib, who is going to quote long reference about who killed Muhammad. However, for me, I'm not going to play the whole video for you. You can watch it, and the title is called Who Killed Prophet Muhammad, and it's a series of videos. Actually, I have a link for it in the info to give him a credit for the video. Yasir Al-Habib, he is speaking about what the Sunni believe and what the Shia believe about the death of Muhammad. And the challenge will come right after we hear Sheikh Yasir Al-Habib. In hadiths, even those reported by... Nah, di situ kan jelas ya, Yasir Habib ini disesatkan oleh Syiah, tapi Yasir Habib ini
Yasir Habib ini menyesatkan juga Ahmad Kobanji ini. Oke, nah sekarang kita lihat ke pertanyaan yang ya. Pertanyaan diajukan kepada Yasir Habib. Nah, jadi ini website dari Yasir Al Habib ya. Dia punya website. Nah, ada orang tanya ke dia, "Ma ra'yukum fi Ahmad Kobanji?" Ya, apa pendapat kamu tentang Ahmad Kobanji? Maka Yasir Habib ini menjawabnya seperti ini, ya. Wa arfani munharif yudhik an-nas alai. Setahu saya dia itu orang sesat, orang menyimpang ya. Yudhikun nas alai. Orang-orang itu cuma tertawakan dia saja gitu. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya gini. Kesimpulannya, orang ini Ahmad Kobanji, dia bukan Sunni, bukan Syiah. Dia asalnya Syiah, dulu Syiah. Lalu dia keluar dari Syiah, dia memproklamirkan diri sendiri. Lalu dia bikin perkumpulan kecil-kecil dan dimasukkan ke media. Dan dia bukan siapa-siapa, tidak dianggap sama sekali, ya. Christian Prince mencari orang-orang seperti ini hanya sekedar untuk mendukung gerakannya dalam menyerang agama Islam. Dan saya pikir kita umat Islam nggak perlu seperti itu ya. Kita ambil pendapat dari yang sesat-sesat dari Kristen lalu kita nyerang ke Kristen. Nah itu menurut saya cara-cara yang tidak elegan dan itu cara-cara berbohong. Saya masukkan ini ke video ke-7 bahwa dia berbohong karena dia tidak menampakkan berita yang benar tentang Ahmad Kobanji. Dia hanya mengatakan ini ulama, ini syekh, ahli Quran, agar tercipta narasi bahwa ada orang yang ahli yang mengkritik Quran, menganggap Quran itu tidak benar.